Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Salamat. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar laboratorium. Poin-poin penting yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian laboratorium. Yang kedua, fungsi laboratorium. Yang ketiga, komponen-komponen laboratorium. Yang keempat, langkah-langkah pengelolaan laboratorium. Yang kelima, macam-macam laboratorium. Yang keenam, alat-alat laboratorium. Yang ketujuh, tata tertib laboratorium. Yang pertama, pengertian laboratorium. Laboratorium merupakan tempat steril yang digunakan untuk melakukan praktikum, penelitian, serta pengamatan dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau hasil yang akurat dan berdasarkan fakta. Yang kedua, fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, komponen-komponen laboratorium yaitu terdiri atas 5 komponen, yaitu bangunan laboratorium, fasilitas laboratorium, alat-alat laboratorium, bahan-bahan, dan personil pengelolaan laboratorium. Empat langkah-langkah pengelolaan laboratorium meliputi beberapa aspek, yaitu perencanaan, penataan, pengadministrasian, dan pengamanan dan perawatan. Yang kelima, macam-macam laboratorium. Yang pertama, laboratorium pendidikan. Yang kedua, laboratorium riset atau penelitian. Yang ketiga, laboratorium pengendalian proses. Yang keempat, laboratorium pengembangan produk. Dan yang kelima, laboratorium pelayanan jasa. Keenam, alat-alat laboratorium. Tabung reaksi sebagai tempat pengencer atau tempat penyimpanan media. Gelas kimia sebagai penampung sampel atau zat sementara. Gelas ukur sebagai tempat alat ukur volume. Labu Erlenmeyer digunakan untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Kaki 3 sebagai penahan kawat, kasa, dan penyangga ketika proses pemanasan. Rak tabung reaksi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Pipet tetes digunakan untuk mengambil bahan dalam jumlah sedikit. Corong digunakan untuk menyaring bahan kimia. Desikator adalah alat kimia yang berfungsi sebagai tempat menyimpan sampel bebas air. Mortal dan alu digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan yang bersifat padat seperti daun-daunan, biji-bijian. Spatula digunakan untuk mengambil bahan kimia padat. Yang ketujuh, beberapa contoh tata tertib laboratorium yang harus dipatuhi oleh para praktikan. Tidak boleh makan dan minum selama jam praktikum, tidak boleh melepas jas laboratorium selama praktikum berlangsung, dan lain-lain. Itulah beberapa poin yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.